dan salam budaya bagi saudaraku pecinta budaya Nusantara. Kali ini kami akan mengangkat sebuah karya budaya bangsa tentang kisah legenda Ratanca sang pembunuh raja. Teknik Ratanca dalam membunuh Jaya Negara. Membunuh Jaya Negara terbilang susah, sebab selain seorang raja yang selalu dijaga ketat oleh para bayangkara, Jaya Negara juga memiliki ilmu kebal. Begitulah yang diinformasikan Serat Pararaton pada bagian ke-8. Meskipun begitu, Ratanca rupanya punya teknik itu untuk membunuhnya. Jaya Negara adalah raja kedua Majapahit. Menurut negara Kertagama, Jaya Negara naik takhta pada tahun 1309 dengan gelar Abhiseka Wiralanda Gopala. Ia naik takhta selepas kemangkatan ayahnya, Dyah Wijaya. Jaya Negara merupakan anak laki-laki satu-satunya Dyah Wijaya. Ibunya adalah Indra Dewi atau Dara Petak, seorang putri Melayu dari kerajaan Dharmasraya. Meskipun Jaya Negara terlahir dari seorang selir, akan tetapi karena sejak kecil ia diakui anak Sri Prameswari Dyah Dewi Tribuana Prameswari atau Permaisuri Raden Wijaya, maka secara otomatis kedudukan Jaya Negara berubah menjadi putra mahkota. Apalagi Permaisuri tidak mempunyai anak laki-laki, sehingga kedudukan Jaya Negara sebagai penerus tahta tidak ada yang membantahnya. Pada masa Jaya Negara memerintah Majapahit, kondisi kerajaan dirundung banyak masalah. Karena Jaya Negara termakan hasutan Dyah Halayuda yang dikenal menghalalkan segala cara demi memperoleh jabatan sebagai Mahapatih. Pada masa Jaya Negara memerintah dari tahun 1309 sampai 1328, tercatat beberapa kali terjadi pemberontakan yang diakibatkan oleh hasutan Dyah Halayuda. Di antaranya pemberontakan Mahapatih Nambi dan pemberontakan Rakuti. Semua pemberontakan pada akhirnya mampu dipadamkan. Jaya Negara yang merusak kerajaan pun akhirnya dibunuh melalui tangan Gajah Mada. Meskipun demikian, asap dari pemberontakan rupanya masih tetap ada. Ratanca salah satu dari 7 pejabat Dharma Putra yang berprofesi sebagai tabib istana, menyimpan dendam dalam-dalam terhadap Jaya Negara. Dalam Serat Pararaton disebutkan bahwa dendam Jaya Negara muncul selepas istrinya diperlakukan tidak senonoh oleh raja
Selain itu ia juga masih menyimpan dendam terhadap kematian teman-teman seperjuangannya di Dharma Putra. Ratanca tidak menyukai kelakuan Jayanegara yang amoral. Dalam surat Pararaton, Jayanegara dikisahkan sebagai raja yang banyak membuat kecewa dan sengsara rakyat. Juga dikenal sebagai raja yang mau mengawini adik perempuannya sendiri agar tahta Majapahit tetap utuh di tangannya. Kemuaan Ratanca pada Jayanegara melahirkan rencana pembunuhan. Ia berniat menghabisinya. Akan tetapi karena ketaatannya penjagaan, Raja Tanca memilih untuk bersabar hingga suatu ketika datang kesempatan yang ditunggu-tunggu. Saat Pararaton menceritakan bahwa suatu ketika Jayanegara terkena sakit bisul sehingga ia tidak bisa berjalan karena mengalami pembengkakan. Gajah Mada kemudian memanggil Ratanca ke istana untuk mengoperasi penyakit rajanya. Kesempatan tersebut tidak disia-siakan Ratanca. Ia pun mempersiapkan alat operasi yang sanggup dijadikan sebagai alat bunuh. Mengingat dalam kamar raja, Ratanca tidak diperkenankan membawa senjata. Ketika kesempatan membunuh di depan mata, Ratanca menusukkan pisau operasi atau taji pada bagian tubuh Jayanegara yang membengkak. Namun sang raja rupanya tak bergeming. Jayanegara kebal senjata. Dengan alasan hendak mengoperasi penyakit sang raja, Ratanca akhirnya merayu rajanya untuk melepaskan jimat kekebalan yang dimilikinya. Malangnya, Jayanegara menurutinya sehingga pembunuhan akhirnya terjadi. Jayanegara dihujam pisau operasi berkali-kali hingga tewas. Sementara di sisi lain, Gajah Mada dan para bayangkara yang memergoki peristiwa pembunuhan tersebut menjadi kalang kabut. Gajah Mada kemudian menusuk Ratanca dengan sebilah keris. Ratanca pun akhirnya tewas bersimbah darah. Nah, itulah saudara tentang kisah Ratanca, seorang tabib yang membunuh Raja Majapahit Jayanegara. Salam rahayu, sampai jumpa di cerita berikutnya.